satu sisi nih, kalau misalkan buat teman-teman investor pemula nih, dia kan misalkan pakai salah satu aplikasi ya, katakan Stockbit ya. Di Stockbit itu kira-kira apa sih yang semestinya mereka lihat gitu? Ketika misalkan gue ambil contoh Ultra Jaya lah. Ultra Jaya, terus apa yang harus mereka lihat pertama kali? Apakah net income-nya dia per kuartal, apa seperti apa sih Drew menurut lo? Oke, masing-masing saham itu sebenarnya punya karakteristik sendiri untuk kita lihat ya. Kayak kalau tadi kan lo tanya Ultra Jaya. Ya. Nah, itu kan perusahaan itu dia jualan susu ya, perdagangan berarti trading consumer goods. Itu akan beda melihat consumer goods itu dengan sektor finansial gitu. Nah, tapi sekarang karena lu tanya Ultra Jaya berarti kita bahas consumer goods. Iya, consumer goods. Yang penting untuk dilihat untuk tahu ini perusahaan bagus atau enggak ya. Paling gampang adalah kita lihat satu pasti revenue-nya. Omsetnya nambah gak 5 tahun terakhir itu gimana gitu. Selama dia dari laporan keuangan yang udah dipublish, yang ada datanya, lu lihat pertumbuhan per tahunnya tuh bagaimana revenue-nya. Itu satu. Nomor dua, laba kotornya atau gross profit. Gross profit, Nah, gross profit. Nah, perusahaan yang ya biasa kalau consumer goods kayak susu Ultra gitu ya, gross profitnya setahu gue itu cenderung tinggi gitu. Nah, gross profit cenderung tinggi misalkan 40 atau 50% itu udah banget gitu. Itu artinya dia punya kemampuan untuk nge-charge harga barang lebih mahal gitu. Karena dia sendiri barangnya udah disukai masyarakat, dia punya nama, itu yang jadi keunggulan kompetitifnya dia. Itu akan mempengaruhi price dia juga ya nanti ke depan. Gimana? Akan mempengaruhi kinerja price-nya juga ya kalau misalkan. Betul. Otomatis kayak lu kalau jualan barang bisa lebih mahal, lu lebih enak dong nentuin margin keuntungan lu gitu. Iya, cuannya lebih banyak. Nah, cuannya lebih banyak, gross profitnya lebih banyak, itu satu. Gross profitnya kuat, kalau bisa 40-50%. Kalau consumer goods ya saran gue. Nah, gross profit belum selesai nih, dia potong lagi dong sama biaya-biaya operasional. Nah, yang bagus adalah biaya operasionalnya juga dia efisien. Gitu. Kalau bisa, kalau kita bandingin kan kita bandingin biaya operasional ini dengan keuntungan kotornya dia atau gross profit tadi gitu loh. Nah, itu masing-masing itemnya banyak sih sebenarnya sih. Mesti dilihat satu-satu sih. Tapi yang kalau makin kecil makin bagus gitu aja sih. Kalau untuk apa tuh tadi yang kecil bagus? Untuk biaya operasional. Contohnya kayak lu bayar administrasi kantor gitu loh. Bayar pegawai, administrasi kantor dan lain-lain lah. Nah, itu menentukan seberapa efisiensi si manajemen perusahaan ini mengelola perusahaan. Mengelola perusahaan ya. Jadi kalau tadi gross profit itu menentukan kekuatan barangnya dia di pasaran. Kalau beban operasional, kalau makin efisien itu menentukan kemampuan manajemennya untuk mengelola perusahaan. Gitu. Tapi kalau kecil atau besarnya operating cost itu kita lihat dari apa sih, bulan sebelumnya, kuartal sebelumnya atau gimana? Ya, pertama sih mungkin kalau saran gue lupa ya. Sebenarnya makin kecil makin bagus, tapi cara paling mudahnya adalah kalau tadi lu ngomong Ultra Jaya, consumer goods ya, lu bandingin aja sama perusahaan yang udah topnya lah di consumer goods, contohnya Unilever gitu. Misalnya. Yang sama lah kurang lebih. Ya, yang sama. Nah, ini kan Unilever udah bagus banget tuh. Internasional, multinasional gitu kan, manajemennya udah kita lihat oke banget lah itu, top. Nah, mereka tuh gimana sih secara beban operasionalnya gimana gitu, kita bandingin sama si Ultra Jaya, itu salah satu caranya. Bisa gak si Ultra Jaya ini at least menyamai gitu, atau lebih bagus lagi bisa lebih murah gitu, kita bandingin sama top company-nya gitu, itu salah satu caranya. Gitu, gue jadi ngerti nih ada beberapa yang harus diperhatiin ya, kayak gross profit terus sama operating. Terus juga kalau bisa perusahaan itu punya hutangnya jangan banyak-banyak. Gitu. Karena kalau hutang banyak-banyak ya itu tadi. Yes, debt to equity-nya rendah gitu. Kan makin banyak hutang kan, beban hutang makin banyak kan. Beban hutang banyak kalau lagi kondisi-kondisi COVID-19 gini nih makin
makin susah tuh biasanya. Iya, Beda sama perusahaan yang nggak ada utang, ya udah santai aja, dia nggak ada beban utang, kalau ya nggak berat gitu loh. nggak At least pressure, masih bisa nutup lah at untuk least harus cari yang profitnya. kecil lah ya, utangnya kalaupun ada ya. Yes, cari yang kecil. Oke, gue jadi Itu ngerti nih kita sekarang. harus lihat di neraca. Oke, itu ada di neraca. Neraca.